bisa dimulai Bu, nanti untuk yang lain misalnya yang mau menyusul masih kesulitan biar bergabung nanti. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Suara saya terdengar jelas nggak Pak? Jelas. Bisa. Oh iya. Nanti misalnya ada kendala atau apa saya kabari langsung lewat sini Mbak. Oh iya Pak, siap. Oke. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini pembelajarannya sama Bu Nanda ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bu Guru Listiana Kumalasita Nanda. Bisa dipanggil Bu Nanda. Kemarin udah perkenalan ya di grup WA. Nah, sekarang kita bisa bertemu via Zoom. Nah, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak-anak, mari kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, ini Bu Guru akan memberikan materi. Bentar. Nah, coba anak-anak amati gambar yang ada di materi Ibu. Ada yang tahu nggak itu gambar apa? Halo anak-anak. ASEAN. Iya. Ada yang tahu nggak anggota-anggota ASEAN itu negara mana saja? Indonesia. Filipina. Hongkong, China. Brunei Darussalam. Singapura. Malaysia. Ya, sip. Jadi itu negara-negara ASEAN ya anak-anak. Seperti pembelajaran lalu sudah ya, negara-negara ASEAN itu ada Indonesia, ada Myanmar, ada Thailand, ada Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Laos, Malaysia, dan Filipina. Nah, anak-anak, di era globalisasi ini membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Nah, bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan? Apakah ada kerjasama dengan negara lain dalam mengatasinya? Nah, jadi Indonesia itu bekerja sama dengan negara-negara ASEAN ini. Mari kita pelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 5, yaitu materinya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik ASEAN. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mengidentifikasi peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang kedua, menjelaskan bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang ketiga, menuliskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang keempat, menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan benar.
Yang kelima, mengidentifikasi ciri-ciri reklame dengan tepat. Yang keenam, membedakan reklame dan bukan reklame dengan tepat. Yang ketujuh, membuat reklame atau brosur dengan baik dan menarik. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan reklame atau brosur yang telah dibuat. Nah, manfaat mempelajari materi ini anak-anak itu untuk menanamkan jiwa anti narkoba. Karena di era globalisasi ini, persebaran dan perdagangan narkoba itu semakin meluas. Nah, ini penampakan alam di negara, gimana Pak? Ini share screen-nya di tempat saya belum berubah, masih di slide pertama. Belum. Oh, maaf Pak, sebentar. Kalau di close dulu terus share screen lagi coba. Sudah terlihat belum Pak? Pak Muklis, sudah kelihatan belum Pak? Ya, sudah Mbak, ini sudah masuk ke tujuan pembelajaran slide-nya. Karena kalau slide-nya bergerak biasanya agak lambat di koneksinya. Oke, bisa dilanjutkan monggo. Oh ya. Oke. Bu Guru lanjutkan ya. Tadi tujuan pembelajarannya itu ada 8. Selanjutnya nih, kenampakan alam di negara-negara ASEAN itu cenderung memiliki kesamaan anak-anak. Oleh karena itu, gejala-gejala sosial yang dihadapi di negara ASEAN itu pada umumnya relatif sama. Gejala sosial itu masalah sosial. Jadi masalah sosial yang dihadapi di negara-negara ASEAN itu yang mendapat cukup perhatian yang tinggi itu narkoba, anak-anak. Ada yang tahu nggak narkoba itu apa? Boten. Nah, ini ada gambar narkoba. Narkoba itu drugs. Jadi narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Bisa dilihat gambarnya? Bisa. Jadi, oke. Bisa. Jadi jenis narkoba itu ada banyak. Lanjut ya. Nah, sekarang ini ada teks masyarakat ASEAN bebas narkoba. Ada yang mau membacakan nggak? Coba Mbak Junia. Dibacakan Mbak, coba. Sambil menyimak ya anak-anak. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dalam transportasi, seakan menjadikan dunia tanpa bebas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan pergangguan narkoba di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Fair 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan,
dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Ya, terima kasih Mbak Junia. Jadi tagnya ini tuh, isinya di era globalisasi ini tuh, peredaran narkoba tuh semakin meluas. Nah, narkoba itu menyebabkan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi negara-negara di ASEAN itu mengadakan kerjasama. Misalnya ini mengadakan kerjasama untuk mencapai ASEAN Drug Free 2015. Jadi ASEAN bebas narkoba. Nah, itu negara-negara ASEAN saling bekerja sama dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Nah, itu juga ada contoh reklame. Wujudkan generasi hebat bebas narkoba. Bisa dilihat ya. Selanjutnya, ada yang tahu nggak apa itu narkoba? Halo anak-anak. Oke, Bu Guru jelaskan saja ya. Narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Nah, ini gambarnya. Jadi narkoba itu banyak sekali jenis-jenisnya. Selanjutnya, peredaran narkoba itu semakin meluas, apalagi di era globalisasi ini, anak-anak. Mengapa? Karena adanya kemudahan komunikasi dan transportasi untuk melakukan transaksi narkoba. Jadi, transaksi narkoba itu semakin mudah di era globalisasi ini. Paham ya? Nggih. Oke, berlanjut. Nah, narkoba itu memberikan dampak bagi penggunanya. Apa dampak penggunaan narkoba itu, anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oke, aku jelaskan ya. Dampak penggunaan narkoba bagi pengguna itu tuh dapat merusak saraf, gangguan pernafasan, kemampuan berpikir terganggu, menurunkan kekebalan tubuh, serta mengganggu psikis seperti halusinasi, berkurangnya kepercayaan diri, gelisah, dan antisosial. Jadi dampak penggunaan narkoba itu tidak hanya mengganggu fisik, tetapi juga mengganggu psikis. Fisiknya itu kerusakan saraf tadi, terus pernafasan, terus menurunkan kekebalan tubuh. Untuk psikisnya itu halusinasi, berkurangnya kepercayaan diri, gelisah, dan antisosial. Paham nggih? Nggih. Oke, lanjut. Nggih. Selain memberikan dampak negatif bagi penggunanya, narkoba itu juga memberikan dampak negatif bagi keluarga. Apa dampak negatifnya? Ini dapat mempermalukan keluarga, dikucilkan masyarakat, membebani keluarga karena pengguna akan meminta bahkan mencuri uang demi membeli narkoba. Kenapa mencuri? Karena orang yang menggunakan narkoba itu akan ketergantungan. Jadi mereka tuh akan membeli terus. Padahal narkoba itu harganya tidak murah, anak-anak. Jadi pengguna narkoba itu akan cenderung mencuri demi membeli narkoba tersebut. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang dampak narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna. Dampaknya apa? Ini. Masyarakat ikut terpengaruh untuk mencoba narkoba. Masyarakat bisa terancam ketika pengguna mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh narkoba. Nah, itu dapat menimbulkan kecelakaan anak-anak. Terus meningkatkan kasus pencurian. Karena pengguna narkoba itu akan cenderung membeli terus.
kan ketergantungan. Jadi mereka akan melakukan berbagai cara untuk membeli narkoba itu. Lanjut ya. Nah, sekarang dampak penggunaan narkoba bagi bangsa Indonesia. Selain memberikan dampak negatif bagi penggunanya, bagi keluarga, masyarakat, itu juga memberikan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Dampaknya apa? Nah, dampaknya Indonesia itu akan kehilangan penerus bangsa. Jadi generasi penerus bangsa Indonesia itu menjadi tidak bermutu, terus kasus kriminal menjadi meningkat. Jadi Indonesia akan hancur. Kasus kriminal seperti apa? Misalnya tadi mencuri, termasuk kasus kriminal. Jadi pengguna narkoba itu melakukan berbagai cara untuk membeli narkoba. Ketika pengguna tidak memiliki uang, jadi mereka akan mencuri demi membeli narkoba karena mereka sudah ketergantungan. Lanjut ya. Nah ini tadi sesuai teksnya. Jadi untuk mengatasi masalah sosial seperti narkoba ini, negara-negara ASEAN itu melakukan kerjasama, saling bekerja sama. Jadi negara-negara ASEAN itu merencanakan ASEAN Drug Free. Oke, tadi sampai sini ya. Jadi negara-negara ASEAN itu merencanakan ASEAN Drug Free 2015. Untuk apa? Jadi itu untuk mewujudkan kawasan ASEAN yang bebas narkoba. Jadi negara-negara ASEAN itu bekerja sama untuk menciptakan ASEAN Drug Free. Selanjutnya, nah, peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015. Itu yang pertama, membuat undang-undang tentang hukum penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, mengadakan sosialisasi bahaya narkoba ke sekolah maupun ke masyarakat. Untuk yang ketiga, menggiatkan upaya BNN dalam memberantas narkoba. Ada yang tahu nggak BNN itu apa? BNN itu Badan Narkotika Nasional. Udah paham ya? Jadi ini peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free. Itu ada 3 ya anak-anak. Selanjutnya, mengapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free itu sangat penting? Nah, jadi mengapa penting? Karena Indonesia itu kan termasuk salah satu pusat perdagangan narkoba. Sehingga pencegahan serta pemberantasannya itu sangat penting. Jadi Indonesia harus bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk mewujudkan ASEAN Drug Free 2015 itu. Paham ya? Oke, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? Ada yang tahu nggak apa yang harus kita lakukan untuk mencegah narkoba? Coba Mas Fres, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi kita tuh harus benar-benar menolak. Jika ditawari narkoba, kita tuh harus menolak. Walaupun hanya coba-coba. Karena tadi narkoba itu banyak menimbulkan dampak bagi penggunanya, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia juga. Jadi jangan sampai kita tuh mencoba narkoba karena sangat berbahaya dan menimbulkan banyak dampak negatif. Selanjutnya, nah, tadi kan untuk mengatasi masalah sosial seperti narkoba tadi,
negara-negara ASEAN itu mengadakan kerjasama untuk mewujudkan ASEAN Drug Free. Selain itu, kita juga bisa dengan membuat reklame atau memasang reklame di jalan umum. Nah, ada yang tahu nggak reklame itu apa? Nah, ini reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Yang kedua, reklame dibuat menarik, sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Nah, reklame itu ada banyak anak-anak jenisnya. Itu ada poster, ada iklan, ada plakat, spanduk, selebaran, baliho, booklet, dan brosur. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang brosur ya. Nah, brosur itu sering kita jumpai di jalanan umum. Ada yang ditempel di dinding atau dibagikan ke orang lain. Jadi brosur itu berisi pesan yang ingin ditujukan kepada pembaca. Udah pernah lihat brosur ya? Ada yang pernah belum lihat? Nah, ini. Jadi brosur itu ada dua anak-anak. Brosur yang menawarkan produk itu termasuk reklame komersial dan brosur yang berisi himbauan mengajak masyarakat melakukan suatu hal atau non komersial. Bisa dilihat gambarnya. Jadi brosur yang menawarkan produk ini contohnya menawarkan produk obat untuk anak-anak. Ini termasuk reklame komersial. Coba dia mati dulu. Jadi brosur komersial itu isinya tuh menawarkan sebuah produk. Nah, sedangkan yang non komersial itu berisi himbauan. Jadi mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal. Ini contohnya. Say no to drug. Jadi katakan tidak pada narkoba. Jadi ini tuh himbauan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Gambar narkoba. Kelihatan ya gambarnya? Jadi brosur itu ada dua ya. Oke, buku lanjut ya. Nah, apa ciri-ciri brosur itu? Ini ada contoh lagi. Narkoba menuju kehancuran bangsa. Mari kita bersama memberantas narkoba. Narkoba merusak masa depan generasi muda Indonesia. Nah, ini contoh brosur yang apa? Ada yang tahu nggak? Tadi kan ada dua, komersial dan non-komersial. Kalau ini termasuk yang mana? Halo anak-anak. Oke, jadi ini tuh termasuk brosur. Bentar. Non-komersial. Jadi isinya itu mengajak atau menghimbau. Ini mengajak atau menghimbau masyarakat untuk melakukan suatu hal. Jadi ini tuh isinya mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba. Jadi narkoba itu harus diberantas. Itu isi brosur ini. Ini termasuk brosur non komersial. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama, memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Tahu ya poster? Nah, poster itu biasanya berukuran A3, sedangkan brosur berukuran A5. Terus yang kedua, brosur biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Jadi brosur itu biasanya ditempelkan di jalanan umum atau dibagikan kepada orang-orang, kepada masyarakat. Terus yang ketiga, brosur itu berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Yang keempat, tulisan di dalam brosur lebih banyak tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Jadi seperti poster, tapi
brosur itu ada tulisan-tulisannya, yaitu mengajak masyarakat atau menghimbau masyarakat untuk melakukan suatu hal. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Halo anak-anak. Kelas 6 suaranya. Suara Bu Guru terdengar tidak ya? Dengar. Oke. Dengar. Udah paham belum tentang brosur? Dengar. Masih bingung? Intinya brosur itu ada dua anak-anak. Ini. Jadi brosur itu ada dua. Ada brosur komersial dan non-komersial. Kalau yang komersial, ini coba lihat. Yang ini. Itu contohnya produk menawarkan obat. Brosur menawarkan obat. Jadi kalau komersial itu menawarkan suatu produk. Sedangkan yang non-komersial itu berisi himbauan. Jadi mengajak masyarakat melakukan suatu hal. Misalnya ini. Jadi contohnya ini say no to drug. Jadi katakan tidak pada narkoba. Jadi ini tuh menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba. Paham ya? Terus yang ini tadi termasuk brosur non komersial juga. Jadi ini menghimbau masyarakat memberantas narkoba. Ciri-cirinya ada 4 anak-anak. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Paham? Paham. Oke. Lanjut ya. Nah, materinya udah selesai. Ada yang ditanyakan tidak anak-anak? Atau penjelasan Bu Guru yang kurang jelas bagian mana? Bisa Bu Guru ulang lagi. Sudah jelas kok. Oh, sudah jelas. Oke. Kalau sudah jelas, di sini Bu Guru ada tugas untuk anak-anak semua. Ridwan, suaranya bisa dimatikan. Sama kamu tuh nih. Oke, ini tugasnya ada 2, yaitu yang pertama nanti anak-anak mengerjakan soal evaluasi ya. Jadi melalui Google Form, nanti untuk linknya Bu Guru share di grup ya. Untuk tugas yang kedua yaitu membuat brosur, brosur yang non komersial. Jadi tentang mengajak tidak menggunakan narkoba. Udah tahu ya brosur yang non komersial tadi? Oke, Bu Guru ulang. Ini seperti ini. Contoh brosur non komersial. Coba diperhatikan dulu. Jadi nanti tugasnya anak-anak membuat brosur non komersial. Jadi isinya itu tentang mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba. Ini contohnya. Diamati dulu ya. Udah paham ya tugasnya yang membuat brosur? Jadi yang dibuat itu brosur non komersial, mengajak masyarakat tidak menggunakan narkoba. Nah itu kalau yang brosur dikumpulkan minggu depan ya, difoto, dikirim via grup. Kalau untuk yang Google Form nanti linknya Bu Guru kirim ke WA ya. Sudah paham anak-anak? Sudah. Oke.
Kalau sudah paham, untuk selanjutnya kegiatannya itu diskusi mengerjakan LKPD. Jadi setelah ini nanti Bu Nanda akan mengirimkan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Bu Guru kirim ke WA Group kelas 6. Kemudian nanti anak-anak mengerjakan, boleh sambil berdiskusi dengan teman-temannya ya. Ya. Oke. Ada yang ingin bertanya mengenai tugas atau materi hari ini? Enggak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, setelah ini kita diskusi mengerjakan LKPD ya melalui WA Group. Untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui WA kalau masih belum paham atau ada yang ditanyakan tentang materi maupun tugas. Oke. Ini materinya sudah selesai. Jadi udah paham semua ya? Ada yang belum paham? Bagian mana? Bilang aja nggak apa-apa. Bagian menggambar, Mbak. Oh, menggambar. Brosur ya? Sebentar. Jadi tugasnya nanti, sebentar. Jadi anak-anak nanti tuh membuat brosur. Brosur tadi kan ada dua, komersial dan non-komersial. Jadi nanti anak-anak membuat brosur yang non-komersial. Materi Bu Guru kelihatan nggak? Terlihat. Terlihat ya? Nah ini, jadi anak-anak nanti tuh membuat brosur yang berisi himbauan. Yang bagian kanan ini loh. Tentang mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba. Jadi yang dibuat itu brosur non-komersial. Jadi nanti anak-anak membuat brosur, contohnya seperti ini. Coba diamati dulu yang bagian kanan itu loh. Say no to drug in Indonesia, stop narkoba. Jadi anak-anak nanti membuat yang itu. Paham ya? Paham. Nah ini juga ada contohnya. Narkoba menuju kehancuran bangsa. Mari kita bersama memberantas narkoba. Nah, seperti ini nanti yang dibuat. Jadi yang dibuat itu brosur non-komersial ya. Sudah paham? Oke, sip. Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Tidak. Tidak, udah paham semua ya. Jadi setelah ini nanti Bu Guru akan membagikan LKPD ke WA Group. Jadi kalian nanti mengerjakan sambil diskusi dengan teman-temannya ya. Ya. Oke, Bu Guru minta dokumentasi ya, mau Bu Guru screenshot. Ya, semua Untuk videonya mohon semuanya di-on-kan videonya semua. Dinyalakan semua videonya. Ditampilkan wajahnya semua, ayo. Videonya dinyalakan biar kelihatan. Ini Aji, Faris, Ridwan. Ya, Faris, yuk.
Yang belum ini Faris sama Aji, dinyalakan videonya. Coba Mas Faris, videonya diarahkan ke wajahnya. Nah, gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Udah ya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ibu kira cukup sekian. Jadi hari ini kita lanjut ke grup WA ya, untuk berdiskusi membahas LKPD. Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan melalui WA group. Sekian dari pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Pak Muklis, ada yang disampaikan? Sudah. Saya rasa sudah. Nanti kita lanjutkan di WA group ya anak-anak. Untuk tugas-tugasnya seperti apa. Jadi setelah ini mohon untuk tidak jalan-jalan dulu, tapi kita mengerjakan tugasnya dulu dari Bu Nanda. Baik, untuk Zoom-nya Pak Muklis akhiri ya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya anak-anak semuanya. Kemudian untuk tugas-tugas yang akan diberikan Bu Nanda akan di-share di grup WA. Oleh karena itu semuanya tolong mengerjakan, durane nanti ya, nunggu selesai dulu baru itu boleh kalau mau bermain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.